Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Rizka dari Staf Layanan Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kemampuan dasar dalam presentasi. Jadi, apa sih itu presentasi? Presentasi adalah komunikasi lisan dan tertulis yang sering dilakukan saat rapat atau pertemuan lainnya. Jadi, presentasi ini hal yang biasa ya dalam dunia kerja, dunia perkuliahan. Dan biasanya disajikan menggunakan PowerPoint. Karena banyak sekali orang yang bisa mengerti materi dengan menggunakan audio saja, visual saja, atau dengan keduanya. Nah, dari presentasi ini kita juga bukan hanya sekedar bicara, kita juga harus tahu tujuannya untuk apa. Tujuan utama dari presentasi adalah menyampaikan ide atau gagasan kepada audiens dan terbagi lagi menjadi dua tujuan, yaitu to inform dan to persuade. Yang pertama adalah to inform, yaitu menyampaikan informasi dalam bidang tertentu dengan materi yang berkaitan, yang biasanya ini dilakukan oleh pakar dalam bidang tersebut. Dan yang kedua adalah to persuade, yaitu mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu yang seperti diinginkan oleh pembicara, seperti membeli produk, menyetujui proposal, menerima ide, dan tindak-tindakan lainnya. Selanjutnya terdapat metode presentasi, yaitu yang pertama memuat 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan presentasi kita. Yang kedua, menerapkan formula 10, 20, 30 dalam presentasi. Di sini 10 dimaksudkan sebagai maksimal slide dalam PowerPoint. Maka dari itu, kita harus manfaatkan 10 slide ini untuk perkenalan, topik yang dibahas, dan menambahkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Dan 20 di sini dimaksudkan untuk durasi presentasi agar audiens tidak merasakan bosan. Dan 30 dimaksudkan sebagai ukuran font dalam PowerPoint. Karena setiap orang memiliki rasa visual yang berbeda-beda, maka yang paling tepat adalah menggunakan ukuran 30 agar materi kita mudah dibaca oleh orang lain. Agar proses presentasi berjalan dengan baik, maka terdapat bagian-bagian peran dalam presentasi. Yang pertama adalah moderator sebagai pengelola proses presentasi, yang kedua pembicara sebagai seseorang yang memaparkan informasi kepada audiens, dan yang ketiga adalah audiens sebagai kontestan dalam presentasi, yang keempat terdapat tool sebagai sarana yang berperan memberikan informasi. Agar kita dapat melakukan presentasi yang baik dan benar, maka kita harus tahu dulu nih teknik-teknik dasar dalam presentasi. Teknik dasar dalam presentasi dibagi menjadi dua. Teknik yang pertama adalah teknik pembukaan, dan yang kedua adalah teknik penyajian. Yang pertama adalah teknik pembukaan. Di sini kita harus menarik perhatian audiens dengan menjelaskan topik dan tujuan kita untuk melakukan presentasi ini. Setelah itu, kita juga membangun hubungan dan kepercayaan dengan audiens dengan menjelaskan siapa kita dan kenapa kita layak untuk didengarkan. Yang kedua adalah teknik penyajian. Dalam penyajian presentasi, kita juga selalu menggunakan senyuman agar audiens merasa bahwa kita juga excited dalam melakukan presentasi ini. Dan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar agar audiens merasa nyaman saat mendengarkan pemaparan materi kita. Yang ketiga adalah menjaga tempo bicara, jangan kecepatan dan jangan juga kelambatan agar audiens mendengar jelas apa yang sedang kita jelaskan. Yang keempat adalah memperhatikan intonasi bicara, dan yang kelima adalah menggunakan gestur tubuh agar kita terlihat lebih menguasai materi yang sedang kita presentasikan. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan kemampuan dasar dalam presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.